Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di video tutorial kita kali ini. Oke, pada video kali ini di channel saya kita akan membahas daripada lanjutan video sebelumnya, yang dimana jikalau pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menyusun bisnis case. Nah, untuk di video ini kita akan membahas cara menyusun project charter yang lengkap dan terstruktur menggunakan aplikasi Microsoft Project. Ya. Nah, jadi sebelumnya project charter itu adalah dokumen kunci yang mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, anggaran, serta milestone utama dari project kita. Nah, insya Allah dengan mengikuti tutorial ini, teman-teman akan memahami bagaimana membuat dokumen project charter yang sesuai dengan standar manajemen proyek yang baik. Oke, selain itu, saya juga akan memberikan contoh dokumen ya yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan proyek teman-teman sendiri ya, sehingga tutorial ini bisa langsung diterapkan. Nah, dan juga jika teman-teman hanya ingin belajar, insya Allah video ini juga akan memberikan gambaran yang jelas untuk membantu teman-teman menguasai pembuatan project charter secara profesional. Oke, siapkan perangkat teman-teman dan mari kita mulai untuk menyusun project yang lebih terencana dan terarah. Oke, yang pertama, setting project. Nah, pertama-tama, kita buka aplikasi Microsoft Project kita. Nah, biasanya aplikasi ini sudah include dengan Office bawaan daripada laptop kita masing-masing, ya, biasanya. Oke, jika sudah terbuka aplikasinya seperti ini, Microsoft Project, kita langsung pilih ini, blank project. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat project baru ya. Jadi project baru inilah yang akan menjadi kerangka kerja kita untuk menyusun alur dan sumber daya proyek secara rinci. Ya. Oke. Sekarang kita masih lanjut di bagian settingan projectnya. Nah, pertama-tama kita langsung pilih bagian ini, file, kemudian save as. Kita pilih save. Nah, lalu kita pilih browse, artinya kita simpan sesuai dengan keinginan kita, file project kita ini di mana kita ingin simpan. Nah, misalnya saya simpan aja di dokumen, lalu di sini kita beri nama sesuai nih, judul daripada dokumen atau contoh dokumen yang akan kita buat project charternya, ya. Oke, misal seperti ini. Lalu kita save. Oke, settingan selanjutnya kita ke file, kemudian options, ya. Nah, lalu kita ke tab display. Nah, biasanya di project charter itu juga menyediakan atau menyertakan sebuah biaya, ya. Nah, dan di sini bisa kita lihat. Apabila nanti kita menyertakan biaya, itu nanti akan ditulis dengan format currency-nya adalah US dollar. Nah, kita sesuaikan dengan negara kita yang dimana Indonesia, maka kita pilih atau kita rubah menjadi IDR atau Indonesian Rupiah. Oke? Nah, sehingga berubah simbolnya Rp dan placementnya menjadi seperti ini. Oke, sesuai. Nah, setelah itu kita ke tab schedule. Nah, di tab schedule ini sudah diaturkan juga secara default oleh si MS Project ya, dan dimana untuk dimulainya project itu pada hari Senin ya. Nah, kemudian kita langsung ke sini, default start time dan default end time. Nah, ini maksudnya adalah sudah diaturkan juga secara default, secara otomatis oleh si MS Project, yang dimana waktu untuk pengerjaan projectnya itu dimulai dari jam 8 pagi dan berakhir sampai jam 5 sore. Nah, yang dimana jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu dalam per hari adalah 8 jam.
Dan dalam per minggu, 8 jam dikali dengan 5 hari berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, ya, berarti itu adalah 40 jam per minggu. Dan juga di sini sudah diotomatiskan bahwa untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu didefinisikan sebagai hari libur, ya, hari libur dari pengerjaan proyeknya. Oke, kemudian kita pastikan juga untuk new task created-nya itu adalah manual schedule. Oke, kurang lebih seperti ini saja settingannya. Nah, lalu kita oke. Nah, oke, sekarang kita ke ini. Gantt chart format, ya, masih settingan project nih. Nah, Gantt chart format ini kita centang project summary task-nya agar supaya muncullah judul daripada project kita ini, ya. Implementasi LMS di Universitas X, ya, sesuai dengan apa yang kita simpan sebelumnya tadi, ya. Oke, settingan selanjutnya lagi kita ke tab project, kemudian kita atur informasi projectnya, ya. Nah, untuk project information-nya kita sesuaikan ya dengan contoh dokumen. Nah, di sini kita melihat dari tujuan proyeknya, mengimplementasikan sistem dalam waktu 12 bulan. Ya, 12 bulan. Berarti anggaplah kita ambil dari bulan Januari sampai 12 ya, dalam 1 tahun. Oke, berarti di sini untuk lebih contoh konkretnya, misal kita ambil dari bulan Januari 2025, ya. Dan nanti akan berakhir bulan Desember 2025. Oke. Untuk ini, kita pilih start date-nya atau tanggal dimulainya project ini, ya. Kita pilih segitiga yang ini. Nah, lalu kita tinggal geser bulan dan juga tahunnya ini. Nah, kita klik sampai ke nih, bulan Januari 2025. Oke, kita pilih yang tanggal satunya, yang dimana adalah hari Rabu. Kita pilih, dan sekarang sudah jadi. Wednesday, ya, 1 Januari 2025. Nah, untuk ini current date atau tanggal sekarang, ya, 14 Oktober 2024. Nah, dan untuk finish date-nya ini nanti akan menyesuaikan, ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, kita perpanjang sedikit di sini. Oke, ya. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua di sini adalah menginput task atau tugas, ya. Atau dengan kata lain, kita menyusun yang namanya WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, WBS ini yang akan memecah proyek menjadi komponen-komponen kecil yang memudahkan pengelolaan dan pengawasan. Maksudnya, dari WBS itu, kita bisa mendetailkan aktivitas-aktivitas yang nantinya akan membantu kita untuk memastikan setiap langkah dari perencanaan hingga pelaksanaan itu terpantau, ya. Oke, untuk tugas-tugasnya di sini kita sesuaikan saja dengan poin-poin yang sudah terdapat pada contoh dokumen ini, ya. Nah, ada tujuan proyek, ruang lingkup, milestone utama. Kita langsung definisikan, ya. Nah, di sini kita langsung ketikkan di task name-nya, ya. Tujuan proyek. Ya, tujuan proyek. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung copy saja, ya. Sini ruang lingkup. Oke. Kemudian milestone utama. Milestone utama. Kemudian anggaran awal. Lalu stakeholder kunci. Dan tim proyek inti.
asumsi dan batasan, risiko utama dan kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan. Oke, sudah berhasil ya. Nah, jadi dengan WBS seperti ini, kita sudah berhasil mendefinisikan berbagai task atau tugas-tugas yang nantinya akan dilakukan pada pengimplementasian project ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan detail lanjutan untuk melengkapi informasi daripada task yang kita definisikan di sini ya. Oke, untuk itu terlebih dahulu di sini kita rubah formatnya menjadi bold seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita menentukan untuk pengisian detail lanjutannya ya. Nah, untuk detail lanjutannya itu bisa kita klik pada bagian ini misal ya. Misal di bagian tujuan proyek kita bisa gunakan ini notes dan kita tambahkan detail lanjutannya di dalam sini lalu kita oke ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan di bawah kolom tujuan proyek ini ya. Misal di bawah kolomnya ini, nah kita klik kanan ya, klik kanan kolom yang di bawah tujuan proyek ini, misalnya kita klik kanan lalu kita klik insert task ya. Nah, dan di sini akan dibuatlah task baru. Nah, dan di task baru inilah kita definisikan atau deskripsikan detail lanjutannya. Oke. Jadi sesuai nyamannya kita bagaimana, oke? Ya, jadi di sini saya hapus saja karena saya ingin menambahkan detail lanjutan daripada tujuan proyek ini dengan menggunakan sebuah catatan atau notes ya. Oke, kita pilih tujuan proyek ini, kemudian kita klik notes. Nah, dan kita langsung kembali lagi sesuaikan dengan contoh dokumen yang ada ya. Nah, sekali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, teman-teman silahkan menyesuaikan ya. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang tujuan proyek apabila kita lihat, nah dia sudah memiliki ikon kuning seperti ini yang dimana menandakan ikon kuningnya ini berupa notes atau memiliki catatan ya. Dan apabila kita lihat catatannya, kita klik, nah ini dia. Mengimplementasikan sistem manajemen pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efisiensi operasional dalam waktu 12 bulan. Oke. Kita lanjut di ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di sini terdiri dari 6 ya, 6 tahap definisi tugas. Nah, untuk ruang lingkup di sini saya akan membuatnya menjadi sub point yang berada di dalam ruang lingkup ini ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita klik kolom atau baris yang terdapat di bawah ruang lingkup ini. Lalu kita klik kanan, kemudian insert task. Oke, kita lanjut lagi. Kita tambahkan sampai sesuai dengan contoh dokumen tadi ada 6. Ya. Insert task. 2 lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Nah, untuk task yang pertama di sini kemudian task yang kedua dan yang ini yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima kemudian yang keenam. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang seperti yang telah saya utarakan sebelumnya tadi, yang dimana saya akan membuat tasknya ini menjadi subpoint daripada ruang lingkup ini. Nah, jadi kita blok dari task pertama sampai task ke-6 yang ini ya, yang kita baru tambahkan tadi, lalu kita indent dia atau kita buat masuk
ke dalam poin ruang lingkup. Nah, caranya kita arahkan di icon yang ini. Nah, indent task ya. Kita klik. Nah, dan hasilnya menjadi seperti ini ya. Apabila kita klik segitiga ruang lingkup ini, nah, ditutup, dan apabila kita buka, nah, jadi ruang lingkup itu memiliki ke-6 poin ini ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, milestone utama. Nah, milestone utama sama juga seperti ini. Kita akan buat menjadi subpoint, yang dimana subpointnya ini ada 7 subpoint ya. Oke, jadi sini kita klik, lalu kita insert task. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke, tinggal kita sesuaikan. Nah, kick off project. Nah, ini selesai instalasi dan konfigurasi. Integrasi sistem selesai. Nah, pelatihan staff selesai. Kemudian pilot project selesai. Nah, evaluasi dan penyesuaian. Dan full rollout. Oke, lalu kita blok. Dan kita indent dia. Oke, seperti ini ya. Kemudian lanjut lagi di anggaran awal. Nah, anggaran awal sama juga. Ada berapa nih? 5 subpoint. Sorry. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Software dan lisensi. Sini hardware dan infrastruktur. Kemudian konsultasi dan implementasi. Pelatihan. Saya rubah dulu. Oke, dan kontingensi. Oke, kemudian kita blok dan kita indentkan juga dia. Oke, sudah berhasil seperti ini. Nah, sekarang stakeholder kunci ya. Kita copy saja ini. Kemudian, nah, untuk stakeholder kunci saya akan buat menjadi sebuah catatan seperti ini ya. Seperti di tujuan proyek. Kita pilih, kemudian kita pilih notes. Nah, kita masukkan di sini. Nah, di notes-nya ini juga bisa kita buat list. Namun listnya terbatas hanya menggunakan bullet list atau list yang berupa simbol. Kayak apa-apa. Nah, di sini kita tambahkan listnya ya. Oke, seperti ini saja. Hanya sebagai contoh ya, 5 dan 6. Oke, klik OK. Begitu pula tim proyek inti. Tim proyek inti sama, kita di sini saya berikan notes ya. Lalu di sini saya berikan bullet list. Technical lead, change management, trainer, dan user experience. Oke, di sini saya langsung definisikan juga ya. Project manager, misal Ikhwanul, technical lead, technical Ashabul, misalnya change management specialist Albertus, trainernya Ermila, dan user experience designernya Albertus. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita klik OK.
Oke, selanjutnya asumsi dan batasan. Nah, di sini asumsi dan batasan kita langsung copy saja juga. Dan kita berikan notes atau catatannya ya. Oke, seperti ini. Asumsi. Sini dukungan penuh. Kemudian infrastruktur. Kemudian kesiapan dosen. Nah, kemudian di sini batasan. Oke, batasannya. Di sini kita enter, lalu kita berikan bullet list-nya juga. Nah, lalu kita lanjutkan di sini enter, di sini juga kita enter. Oke, sudah. Kita klik OK. Kemudian risiko utama. Nah, risiko utamanya di sini. Kita klik lagi, kemudian notes, ya. Kita berikan catatan. Ini risiko utamanya ya. Ada resistensi pengguna, kemudian keterlambatan integrasi dan overrun biaya. Dan kriteria keberhasilan. Sini ada 5 kriteria, ya. Kita klik, kemudian kita berikan notes. Kita paste. Kita berikan bullet list, ya. Sini kita enter, kemudian yang ketiga juga kita enter. Lalu di sini yang keempat juga kita enter, kemudian yang kelima dan yang pas. Dah. Ada 5. Ada 5 kriteria keberhasilan. Oke. Kita klik OK. Dan alhamdulillah sudah beres. Langkah kedua ya, yang dimana kita sudah menginput berbagai task atau tugas-tugas ya, yang mana maksudnya di sini sebagai WBS atau Work Breakdown Structure yang memecah proyek kita ini ya menjadi komponen-komponen kecil yang memudahkan pengelolaan dan pengawasan ya. Oke, jadi ada tujuan proyek. Nah, apabila tujuan proyek kita klik, dia itu memiliki catatan seperti ini ya. Begitu pula dengan yang lainnya seperti stakeholder, tim, asumsi, risiko, dan kriteria juga memiliki catatan tersendiri. Nah, untuk yang kita tidak buatkan catatan tapi kita indent dia, nah inilah yang akan kita gunakan untuk definisian daripada aktivitas lebih lanjutnya ya, yang misal durasi pengerjaannya sampai kapan, kemudian siapa yang mengerjakan dan sebagainya. Oke, akan kita bahas di poin berikutnya nanti. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga ya dari langkah pembuatan project charter, yakni estimasi durasi. Nah, estimasi durasi ini maksudnya adalah kita menggunakan durasi ya yang ini untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek dan penugasan ini yang dipastikan semua tugas ini memiliki pemilik yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Oke, itu dia estimasi durasinya. Jadi kita pula harus menentukan durasi pengerjaan setiap tugas ini ya. Oke, misal kita mulai dari yang pertama, instalasi dan konfigurasi. Misal kan tadi sesuai contoh dokumen ini, mana nih? Nah ini dalam waktu 12 bulan ya, berarti yang dimana project information-nya tadi sebelumnya kita sudah definisikan kita akan mulai 1 Januari 2025, berarti finish-nya itu harus di bulan 12 ya, bulan 12 2025. Oke, di sini kita berikan durasinya itu sebagai contoh saja ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman untuk menyesuaikan ya. Di sini hanya sebagai contoh saja bagaimana cara kita membuat project charter. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang pertama, misal instalasi dan konfigurasi model, durasinya misal 43 hari, ya. Oke. Nah, misal 43 hari. Kemudian, integrasi dengan sistem. Misal, saya mau 24 hari. Oke. Kemudian, migrasi, misal 21. Kemudian, pelatihan, misal 45 hari. Kemudian pilot project-nya misal
sama 45 hari juga ya dengan pelatihan. Dan untuk roll out-nya ke seluruh universitas misal 66 hari. Oke. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ke poin yang keempat. Nah, poin keempat dari pembuatan project charter ini adalah kita akan menentukan keterkaitan antar task atau tugas. Yang dimana dimaksudkan di sini adalah dependensi. Nah, dependensi di sini akan memastikan urutan tugas yang benar dalam proyek sehingga tidak ada langkah yang terlewatkan. Oke, untuk caranya adalah, nah kita kembali ke sini. Nah, kita lihat. Ini yang menjadi tugas pertama yang harus diselesaikan terlebih dahulu, ya. Oleh karenanya, ketika tugas pertama ini sudah selesai, barulah tugas kedua ini itu dilakukan. Oleh karenanya, berarti di tugas kedua ini kita mulai membuat keterkaitan, ya. Keterkaitannya itu kita setting di bagian kolom predecessor, ya. Kita geser ke kanan, lalu ini predecessor. Nah, kita klik predecessornya. Nah, lalu mudahnya adalah kita lihat instalasi dan konfigurasi model itu ada di ID ini. ID nomor 3. Nah, berarti di predecessornya untuk menentukan keterkaitan, maka kita pilih si icon segitiga ini, lalu kita pilih ID nomor 3 tadi, ya, yang ini. Kita checklist dan kita tutup. Nah, maka hasilnya seperti ini, ya. Oke, bisa kita lihat. Jadi, tanggal pengerjaannya pun itu akan default, ya, otomatis mengikut. Kemudian selanjutnya lagi. Nah, tugas ketiga ini berarti keterkaitannya adalah setelah tugas kedua ini selesai, barulah tugas ketiga ini dilakukan. Nah, berarti kita ke predecessor. Kemudian kita lihat ID-nya si tugas 2 yakni ID 4, maka di predecessornya kita pilih keterkaitannya dengan ID 4. Yang mana maksudnya ketika tugas ini selesai, maka tugas yang selanjutnya ini ya baru dilakukan. Oke, begitu pula seterusnya ya. Berarti yang pelatihan ini predecessornya adalah berkaitan dengan ID 5 ya. Kemudian yang pilot project predecessornya berkaitan dengan ID 6. Ini ID 6, ini ID 5 tadi. Nah, kemudian rollout-nya sini ID 7. Oke, sudah. Ya, jadi keterkaitan antar tugasnya sudah berhasil. Dan bisa kita lihat di bagian kanan ini sudah berhasil dibuat tampilannya, ya, tampilan Gantt chart-nya. Nah, berhubung ini sangat panjang sekali, kita tidak perlu capek-capek untuk menggesernya, kita cukup arahkan kursor di sini, dan kita perkecil atau zoom out. Nah, dan sekarang kita bisa lihat, ya, tugas-tugas yang akan dilakukan itu akan secara terstruktur, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah atau poin yang kelima dari pembuatan project charter, yakni menentukan milestone. Nah, ini dia, milestone. Nah, milestone ini maksudnya adalah tahap-tahap kunci dalam sebuah proyek, yang dimana akan menjadi penanda penting untuk mengukur kemajuan proyek dan menilai apakah berjalan sesuai rencana, ya. Nah, jadi bisa kita lihat nih, kegiatan-kegiatan yang ada di poin ruang lingkup ini harus sejalan dengan penanda atau rencana yang telah direncanakan di milestone ini, ya. Oke. Nah, untuk menentukan milestone-nya di sini sangatlah mudah. Nah, milestone yang pertama sampai terakhir ini kita buat durasinya semua menjadi 0 hari, ya. 0 hari. Ini caranya kita tambah seperti inilah, kita kurangi lagi. Oke.
Nah, begitu pula ini, kita kurangi lagi, begitu pula seterusnya ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengsandingkan atau mengsinkronisasikan rencana yang harus dicapai yang berada di milestone ini sesuai dengan yang dilakukan di tugas-tugas yang berada di ruang lingkup ini. Ya, misal kita mulai menentukan yang dimana kick off proyeknya itu dia ini harus sejalan dengan ini, instalasi dan konfigurasi model. Berarti cara mudahnya adalah dengan menggunakan lagi predecessor. Predecessornya berarti kita pilih lagi ID yang tercantum. Nah, di sini kan kita ingin mensinkronkan antara ruang lingkup yang pertama ini yang menjadi tugas atau aktivitas yang akan dilakukan harus sejalan dengan si milestone ini. Nah, milestone ini ID-nya 10. Ya. Berarti kita ke predecessornya instalasi dan konfigurasi model ini, kita klik predecessornya, lalu kita langsung ketikkan saja manual ya. Nah, di sini kan sudah terlihat milestone ini ID-nya 10. Nah, kita ketikkan di sini ID-nya adalah 10. Nah, jadi kita lihat akan sinkron seperti ini. Nah, finish to start ya, yang dari milestone-nya itu kick off project bulan 1 ya. Jadi kick off proyeknya ini akan dimulai ya ketika pada saat ini instalasi dan konfigurasi model. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Mana ini? Integrasi sistem selesai, berarti di sini selesai instalasi. Oke. Nah, untuk selesai instalasi dan konfigurasi ya, bulan 3. Nah, kita sesuaikan lagi. Berarti di predecessornya integrasi dan sistem ini kita klik, kemudian kita klik segitiganya ini. Nah, lalu kita tambahkan ID-nya. ID milestone yang kedua atau perencanaan yang kedua, yakni ID 11. Nah, kita checklist, lalu kita keluar. Nah, sekarang seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya lagi. Yang tugas ketiga, migrasi konten. Nah, selesainya bulan 5, integrasi sistem. Ya, pas, cocok juga finishnya ini selesai bulan 5. Nah, kita klik predecessornya, kemudian kita tambahkan sinkronisasinya dengan milestone-nya yang dimana sejalan ya dengan rencana yang akan dituju. Ya, ID-nya berapa nih? ID-nya 12. Kita checklist 12 dan kita keluar. Oke. Selanjutnya pelatihan komprehensif. Nah, selesainya bulan 7, ID-nya 13. Kita klik predecessornya, kita kasihkan segitiga ini 13 ya. Oke. Kemudian pilot project bulan 9 ya. Pilot projectnya bulan 9. Kita tambah nih bulan 9. Oke, kemudian di sini nah, ini evaluasi, milestone-nya evaluasi dan juga full rollout ID 15 dan 16. Berarti di rollout-nya ini kita tambahkan di sini 15 dan 16. Oke, seperti ini ya. Jadi, kita berhasil membuat milestone atau sinkronisasi atau keterkaitan ya antara ruang lingkup ya atau tugas-tugas yang harus dilakukan itu sejalan dengan penanda atau rencana yang akan dituju berdasarkan yang dirancang di milestone. Oke, sehingga Gantt chart-nya pun
atau tampilannya berubah menjadi seperti ini ya, yang menunjukkan adanya saling keterkaitan ya, atau saling terhubung. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang keenam pada pembuatan project charter ya, poin keenam, yakni menetapkan sumber daya. Nah, sumber dayanya di sini maksudnya di dalam proyek itu yang akan membantu dalam pengelolaan tenaga kerja ataupun peralatan ataupun biaya proyek. Nah, caranya adalah kita ke tab resource ya. Kemudian kita klik bagian ini, team planner. Lalu kita beralih ke ini, resource sheet. Oke. Nah, di sini. Di sini kita akan masukkan terlebih dahulu sumber daya manusianya ya. Yang dimana ini tim proyek inti. Oke, kita masukkan dulu ini. Yang pertama project manager. Kita copy ini project manager. Kemudian technical lead ya, technical lead. Selanjutnya ini change management specialist, trainer, dan user experience. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya di mana nih? Nah, ini anggaran awal. Nah, ini juga menjadi sebuah sumber daya ya, yang dimana membutuhkan anggaran dalam pembuatan atau penyusunan proyek ini nantinya. Ya, oke, kita masukkan di sini. Nah, kita buat langkahi satu baris ya. Jadi sini kita masukkan software dan lisensi. Software dan lisensi, kemudian hardware dan infrastruktur. Kemudian konsultasi dan implementasi. Lalu pelatihan. Dan kontingensi. Ya. Oke. Nah, ini merupakan material atau yang berkaitan dengan anggaran. Nah, jadi di sini kita definisikan biayanya ya. Nah, untuk software dan lisensi kita sesuaikan biayanya adalah 150 juta. Jadi kita isi dia itu di ini, kolom cost per use ya. Oke, jadi di sini kita klik saja dan kita isikan mana nih? Nah, di tab cost, kemudian di per use cost ya. Sini 150 juta. Kita enter. Lalu kita oke. Oke, kita lakukan hal yang sama. Ya. Ini kita perpanjang. Nah, hardware-nya itu 100 juta. Klik 2 kali ke tab cost, kemudian ke kolom per use cost. Berapa tadi? 100 juta. 100. Enter. Oke. Kemudian yang ketiga, konsultasi 150 juta. Klik 2 kali, kemudian ke tab cost, kemudian ke kolom per use cost. 150. Enter. Oke. Nah, kemudian ini bagi duanya 50 juta ya. Kita klik 2 kali, kemudian ke tab cost, per use cost 50. Oke, lalu oke, dan ini juga 50 juta. Oke. Oke, sumber daya berhasil kita tentukan. Nah, sekarang kita pula akan membuat si sumber daya ini saling bersanding atau bersinkronisasi dengan nih
project charter yang kita buat sebelumnya di sini tadi ya. Oke. Yang pertama kita akan buat sumber daya manusianya ya. Nah, sumber daya manusianya itu kita isikan di bagian ini ya. Bagian ruang lingkup dan tugas-tugasnya ini. Yang dimana sumber daya manusianya itu yang nanti bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Misal yang untuk instalasi dan konfigurasi, nah kita geser ke kanan, kemudian kita ke kolom ini, resource name. Nah, oke, kita klik, kemudian kita klik icon segitiganya. Misal yang akan melakukannya itu nanti adalah technical lead, ya, misalnya. Oke, kita checklist, kemudian kita keluarkan. Oke, begitu pula untuk tugas yang kedua, berkaitan dengan integrasi sistem, ya. Kita buat yang lakukan itu adalah juga technical lead, ya. Oke, kemudian untuk migrasi konten. Nah, migrasi konten kita buat yang lakukan itu adalah si user experience. Oke, kemudian ini pelatihan. Nah, pelatihan itu kita tugaskan ke trainer, ya. Oke, selanjutnya apa nih? Pilot project. Nah, pilot project ini kita tugaskan ke change management specialist, ya. Dan yang ini untuk rollout ke seluruh universitas kita tugaskan ke mana? Project manajernya. Oke. Oke, sumber daya manusianya sudah berhasil kita sertakan, ya. Jadi sumber daya manusia ini yang menjadi penanggung jawab di setiap kegiatan ini, ya. Nah, bisa kita lihat juga di tampilan Gantt chart-nya seperti ini, ya. Ya, jadi kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu akan dilakukan oleh si technical lead-nya, kegiatan 3 UX designer-nya, kegiatan 4 trainer-nya, 5 change management-nya, dan 6 project manager-nya. Oke, sekarang anggaran atau biayanya. Nah, software dan lisensi, ya, kita pilih, kemudian kita geser ke kanan. Nah, kita tambahkan kolom. Nah, kolomnya ini, nah di sini sudah disediakan default oleh si MS Project. Kita scroll dan kita cari untuk pembuatan kolom biaya atau anggarannya, ya. Kita pilih yang ini, yang dalam bahasa Inggris, yakni cost. Oke, kita pilih. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang software dan lisensi ini kita pilih kembali, ini tadi ya, software dan lisensi. Nah, dan kita pilih cost-nya. Nah, si cost-nya ini kita tidak perlu isi manual, tapi kita tentukan saja di resource name-nya. Nah, resource name-nya ini kita pilih. Nah, lalu kita sesuaikan apa tadi? Software dan lisensi. Kita centang software dan lisensinya karena ini kita sudah tambahkan di sumber daya sebelumnya tadi. Ya, di resource sheet. Kayak kita centang dan kita keluar. Nah, otomatis 150.000 biaya. 150 juta biayanya. Oke, lanjut di hardware dan infrastruktur. Di resource name-nya kita klik hardware dan infrastruktur. Centang, keluar. Nah, 100 juta. Dan otomatis bisa kita lihat. Dia akan langsung menjumlahkan keseluruhan anggarannya, ya. Di sini. 150 juta. Oke. Lanjut lagi, konsultasi dan implementasi, resource name. Nah, checklist konsultasi dan implementasi. Kemudian pelatihan dan kontingensi. Nih, pelatihan dan kontingensi. Mana nih? Kontingensi. Oke. Oke, dan sekarang kita lihat. Sudah sesuai ya. Total 500 juta. Dia menjumlahkan sendiri, ya, sesuai dengan sumber daya yang telah kita tambahkan sebelumnya tadi. Dan apabila kita scroll ke atas, nah, maka dari tugas atau judul project charter kita
ini sudah terangkum dengan baik dan benar. Yang dimana implementasi LMS di Universitas X dengan durasi totalnya itu adalah 244 hari yang dimulai dari 1 Januari 2025 dan diusahakan finish itu pada 8 Desember 2025 ya. Dengan total anggaran itu adalah 500 juta rupiah. Dan inilah visualisasi Gantt chart-nya ya. Oke. Jadi seperti inilah pembuatan atau penyusunan project charter dengan menggunakan Microsoft Project. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan tutorial tentang cara membuat project charter di Microsoft Project. Semoga tutorial ini membantu teman-teman dalam menyusun dokumen project charter yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan proyek teman-teman. Dan ingat, project charter ini adalah fondasi penting dalam proyek. Jadi, kita harus memastikan semua elemen yang kita bahas tadi ini ya tercakup dengan baik. Jika ada hal yang belum jelas atau teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang topik lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.